Di dalam mazhab Syafi'i, zakat memang diperbolehkan dibagi kepada 8 golongan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yang meliputi fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil, amil, dan lain sebagainya. Nah, namun apakah para kiai, ustadz itu bisa dikategorikan sebagai sabilillah? Di dalam mazhab Syafi'i, di berbagai literatur, mayoritas mengatakan bahwa yang namanya sabilillah adalah orang yang berperang membela agamanya Allah dan tidak mendapatkan gaji. Sekarang kalau kiai, ustadz itu mereka tidak berperang mengangkat senjata membela agamanya Allah. Walaupun kalau membela agamanya Allah iya, tapi tidak berupa berperang. Yang berikutnya, mereka juga bisa jadi ada yang mendapatkan gaji ataupun tidak mendapatkan gaji. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah mereka tidak dalam rangka mengangkat senjata membela agamanya Allah. Terlebih kalau mereka mengajar ngaji mendapatkan gaji, itu sama sekali tidak masuk. Nah, ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa sabilillah atau para kiai ustadz itu berhak menerima zakat dengan dasar sabilillah dengan mengikuti mazhab Maliki. Oke, seumpama kita menelisik di mazhab Maliki, yang namanya zakat fitrah di mazhab ini tidak boleh diberikan kecuali kepada fakir miskin. Yang boleh diberikan kepada selain fakir miskin itu hanya pada zakat mal. Oleh karena itu, kalau konteksnya zakat fitrah, kita dalam zaman sekarang ini, baik kita mengikuti mazhab Syafi'i, Maliki maupun mazhab yang lain, hampir tidak ada celah untuk memasukkan sabilillah dalam konteks sekarang ini di tahun 2025 ini. Nah, namun bagaimana kalau misalnya kita kasihan ada gurunya anak kita atau tetangga kita yang dia jadi ustadz ataupun kiai, namun dia tidak berhak menerima zakat. Nah, yang ini menjadi catatan kita adalah kita perlu tahu standar kemiskinan itu seperti apa, supaya kita bisa melihat kiai atau ustadz di lingkungan kita itu apakah mereka mempunyai standar kemiskinan atau tidak. Kalau misalnya kiai atau ustadz di lingkungan kita sudah naiknya mobil mewah, tentu kita bisa memastikan mereka sudah di atas sejahtera. Nah, seumpama kita mau menelisik di dalam riset yang sangat panjang dilakukan oleh Baznas, di sana disebutkan bahwa riset ini meliputi kajian komprehensif antar provinsi di seluruh Indonesia dan mempertimbangkan dari kebutuhan makanan yang layak, kebutuhan pendidikan yang layak, kebutuhan rumah yang cukup, kebutuhan transportasi yang layak, mulai dari sikat giginya jumlahnya berapa, pasta giginya, sampai pakaian dalamnya itu berapa kebutuhannya, itu dihitung secara detail. Sehingga terjadi rumus-rumus yang rumus ini diantaranya menghasilkan bahwa orang yang mendapatkan pendapatan dalam satu keluarga yang memenuhi haddul kifayah atau batas dianggap cukup, ini sudah kategori orang yang mampu. Namun apabila orang tidak mendapatkan pendapatan yang sampai pada batas haddul kifayah, maka dianggap orang yang kurang mampu. Nah, apakah orang-orang di sekitar kita termasuk ustadz atau kiai di sekitar kita memenuhi itu apa tidak? Maka kita cek. Kalau kita melihat kepada
daftar tabel Haddul Kifayah, pendapatan per keluarga apabila telah mencapai, di sini misalnya di DKI Jakarta telah mencapai 5.167.494 rupiah. Misalnya ini ada orang yang suami istri, kemudian gajinya digabung plus pendapatan harian, misalnya dia punya toko atau apa, kok telah mencapai nilai 5.167.494 rupiah, atau kalau perorangan itu 1.056.747 rupiah, maka dia dianggap sebagai orang yang telah memenuhi standar kecukupan. Teman-teman sekalian, apabila kita melihat saudara atau guru kita atau tetangga kita yang statusnya sebagai ustadz ataupun guru, namun gaji mereka hanya 200.000 rupiah dalam sebulan, mereka kerjaannya bertani yang panennya 3 bulan atau 4 bulan sekali panen dapatnya 6 juta. Misalnya kalau istrinya juga tidak bekerja, apabila 6 juta ini dibagi 3 bulan dapatnya hanya 2 juta. Misalnya pendapatan harian ditambah itu sama dengan 1,5 juta, maka dia mendapatkan 3,5 juta. Kalau mengacu misalnya Jawa Tengah yang paling rendah saja itu 4.200.000-an dengan hitungan 3.200.000, sedangkan dia punya keluarga sejumlah 5 orang, maka yang seperti ini orang kiai tersebut atau ustadz tersebut masuk kategori sebagai orang yang kurang mampu, sehingga dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.